Dan yang bikin aneh dan membuat orang-orang merinding itu, 3 orang ini melakukan gerakan yang sama seperti tarian. Ternyata begitu Vita ini noleh ke arah atas, Vita itu melihat ada sosok tinggi besar yang tidur seperti ini, dan ternyata suara yang seperti gergaji itu adalah suara ngorok dari makhluk yang besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Vita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita kali ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Vita. Vita ini berdomisili di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebutkan saja namanya Kota P, karena ada permintaan dari Vita agar supaya nama kota ini disamarkan. Jadi Vita ini besar di Kota P itu, dan dia tinggal dari kecil sampai kelas 6 SD itu bersama 2 orang tuanya. Dan yang Vita ingat itu ada satu nenek di sana, neneknya Vita. Tapi Vita itu sama sekali nggak tahu wajah dari kakeknya. Jadi menurut keterangan ayahnya, kakeknya itu sudah lama meninggal sejak Vita masih belum dilahirkan. Nah, ayahnya Vita ini adalah anak tunggal. Dan kebetulan Vita sendiri juga anak tunggal. Jadi di kelas 3 SD itu ayahnya Vita sudah mulai merintis usahanya yang ada di Jakarta. Nah, pada saat kelas 6 SD, Vita kemudian diboyong untuk pindah ke Jakarta. Jadi ternyata ayahnya ini punya satu toko di daerah Pasar Tanah Abang sana. Ayahnya menjual berbagai macam kebutuhan-kebutuhan busana perempuan seperti busana muslim, pasmina, dan lain-lain. Nah, singkat cerita, di tahun 2017 itu dapat kabar kalau neneknya ini mengalami sakit. Dan sakitnya ini mulai parah. Padahal sebelum-sebelumnya selama tinggal di Kota P itu, meskipun neneknya ini tinggal sendirian, tapi ada beberapa warga yang memang khusus ditugaskan oleh ayahnya Vita untuk membantu nenek yang ada di sana. Jadi sebenarnya neneknya pada waktu itu sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, bahkan ke pasar itu jalan kaki sendirian. Jadi warga yang ditugasi ayahnya itu sengaja dibayar untuk bantu-bantu neneknya yang ada di sana. Nah, ternyata di tahun 2017 itu neneknya ini mulai sakit-sakitan. Secara otomatis ibunya Vita langsung meluncur ke Kota P untuk langsung merawat neneknya ini. Nah, selama di sana sekitar hampir 1 bulan, nggak lama kemudian ayahnya menyusul ke sana. Dan beberapa hari setelah itu ayahnya Vita ini telepon ke Vita, "Vit, kamu pulang karena nenek ini sakitnya semakin parah. Jadi kamu pulang sendiri. Nanti kamu sementara kuliahnya izin dulu." Nah, berangkatlah Vita naik bis sendiri ke Kota P itu. Ternyata begitu sampai di Kota P itu, Vita ini melihat suasana di depan rumah neneknya ini sudah ramai. Ternyata neneknya ini sudah meninggal di situ. Nah, waktu itulah Vita ini melihat banyak sekali orang-orang yang menuju ke rumah neneknya itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ada satu kejadian yang menurut Vita itu agak aneh. Jadi waktu itu ada anak-anak
mungkin usianya sekitar 13 tahunan, waktu itu ikut bersama ayahnya takziah ke rumah neneknya. Dan pada waktu itu nggak tahu gimana ceritanya, karena posisi neneknya meninggal ini di sore hari dan persiapan segala sesuatu itu di malam hari sekitar jam 7 malam. Anak usia 13 tahun ini tiba-tiba teriak ke ayahnya, Pak, iku apa Pak? Neng dukur genteng Pak, ono wong gede melaku lah. Otomatis orang-orang yang ada di sana langsung melihat ke arah atas. Ternyata memang nggak ada apa-apa, dan waktu itu ayahnya ini tanya, dan kebetulan Vita ada di depan mendengar percakapan itu. Bapaknya ini tanya, ono opo? Ndelok opo? Iku Pak, ono uang gede dukur melaku neng dukure genteng. Nah waktu itu Vita ini juga agak kaget juga mendengar pernyataan dari anak ini. Nah nggak lama setelah itu anak ini pun dibawa pulang oleh ayahnya, kemudian proses pemakaman pun berlangsung, dan 7 hari Vita berada di rumah neneknya itu untuk menggelar tahlilan, sampai kemudian dia pun harus kembali ke Jakarta karena ngurusi tugas-tugas kuliah. Dan sekitar seminggu kemudian kedua orang tua Vita ini kembali ke Jakarta. Mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa, sementara rumah yang ada di Kota P itu dibiarkan kosong karena sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Apalagi ayahnya Vita ini adalah anak tunggal, jadi benar-benar rumah ini kosong. Dan beberapa hari sekali ada orang yang bertugas untuk membersihkan areal di sekitar depan rumah, untuk sekedar membersihkan daun-daun yang kering maupun membersihkan kaca jendela. Nah, singkat cerita, ketika corona melanda seluruh dunia itu, ayahnya ini sempat mengeluh tentang segala penjualannya yang mengalami kemerosotan, dan puncak-puncaknya di awal tahun 2021 itu, singkat cerita ayahnya harus terpaksa menutup tokonya dan nggak lagi berjualan karena nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Apalagi pada saat itu ayahnya punya 5 anak buah atau 5 karyawan yang harus dirumahkan, karena pada saat itu ayahnya sadar dia nggak sanggup lagi untuk meneruskan usaha, karena betul-betul kondisi pada waktu itu benar-benar ekonomi yang sulit sekali. Nah, ada satu kejadian siang itu ketika ayahnya Vita terlihat murung dan terlihat melamun, jadi seolah seperti orang yang banyak pikiran. Pada waktu itu kedua orang tua Vita menuju ke satu tempat, dan kebetulan Vita duduk di belakang. Waktu itu mereka naik mobil, dan nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba begitu belok ke arah tikungan, mobil mereka ini naik ke trotoar. Mungkin pada waktu itu ayahnya ini lagi banyak pikiran dan nggak fokus dengan jalanan, jadi tiba-tiba mobil ini ringsek dan beberapa bagian ini rusak. Dari situlah Vita coba ngobrol dengan ayahnya, ya Vita nggak mau ngelihat ayah seperti ini terus, apalagi ayah ini sudah nggak punya penghasilan lagi. Nah, Vita pernah dengar kalau ayah ini mau menjual rumah ini, karena waktu itu Vita dengar percakapannya ayah dengan Tony. Nah, Tony ini adalah saudara jauh dari ibunya Vita, yang kebetulan ternyata ayahnya ini mau menjual rumah ini karena sudah benar-benar nggak ada lagi pemasukan. Waktu itu Vita tanya, rencana ayah ini mau gimana setelah ini? Kalaupun Vita harus terpaksa berhenti kuliah, Vita nggak ada masalah. Nah, waktu itu ayahnya coba menenangkan, oh nggak apa-apa, Vita tetap kuliah, ayah tetap bisa membiayai. Sudah nak, kamu nggak usah mikir masalah kuliah, apalagi kamu sudah proses skripsi, jangan sampai kuliahmu putus di tengah jalan. Sayang, sebentar lagi kamu wisuda, selesaikan kuliahmu, biar ayah yang ngurusi ini semua. Lah ternyata waktu itu Vita sempat memutuskan ke ayahnya, sudah gini aja ya, ayah mau kemana setelah ini? Lah disitulah ayahnya Vita ini mengungkapkan secara jujur ke Vita bahwa ayahnya ini ingin kembali ke Kota B, kembali di sana dan perintis usaha baru lagi. Lah waktu itu Vita bilang, ya sudah, enggak apa-apa ya, biar Vita ambil cuti dulu, Vita ikut ke Kota P, nanti bantu-bantu usahanya ayah. Nah dari situlah pada satu titik mereka pun terpaksa pindah menuju ke Kota P,
Sementara rumahnya ini sudah laku dijual. Nah, begitu sampai di kota P itu, yang pertama kali dilihat Vita itu kondisi rumah ini benar-benar agak tidak terawat. Karena sudah hampir 3 tahun sejak meninggalnya neneknya dari tahun 2017 itu, rumah ini hanya dibersihkan di area sekitar di depan-depan aja. Jadi di dalam itu kondisinya benar-benar banyak sekali yang tidak terawat. Debu-debu dan segala macam perabotan itu benar-benar nggak terawat sama sekali. Jadi hal yang pertama kali mereka lakukan adalah membersihkan isi rumah itu. Waktu itu ayahnya ini sempat punya ide. Dia bilang ke ibunya Vita, ayahnya mau menggelar satu acara pengajian atau doa bersama karena rumah ini sudah lama nggak ditempati, sekitar 3 tahun. Rencananya ayahnya ini mau ngundang beberapa warga untuk melakukan doa bersama di sana. Jadi mulailah sore itu ibunya Vita ini bersama beberapa warga di situ mulai belanja sesuatu untuk mempersiapkan acara esok hari. Nah, keesokan harinya warga pun berbondong-bondong datang. Lebih tepatnya mayoritas adalah yang datang ini bapak-bapak. Dan waktu itu beberapa ibu-ibu ini membantu proses masak sesuatu di belakang bersama ibunya Vita. Nah, pada saat digelar doa bersama itu, tiba-tiba ibunya Vita ini keluar dan seperti manggil bapaknya, "Ya, sini sebentar." Nah, ayahnya pun menghampiri ibunya Vita. Dia tanya, "Kenapa?" Ibunya Vita pun bilang, "Nasi di belakang itu basi semua. Jadi nasi semua itu seperti basah dan lengket. Dan ayam-ayam yang ada di situ juga seperti basi, nggak tahu kenapa. Padahal kita masaknya benar-benar hati-hati dan sudah dicek seringkali, kok ternyata ini baru dicek lagi ternyata basi." Nah, ayahnya sempat kaget, waduh ini gimana? Akhirnya ayahnya bilang, "Ya sudah, biar tak belikan nasi goreng aja, wong cuma 25 aja kok." Akhirnya berangkatlah, ayahnya Vita ini berangkat, membeli nasi goreng. Sekitar 1 jam kemudian, ketika ayahnya Vita ini kembali, ternyata dilihat orang-orang ini sudah ada di depan. Ada yang ngerokok, ada yang duduk-duduk di depan. Lah, waktu itu sempat tanya, "Loh, kenapa kok di luar semua, Pak?" "Oh ya, tadi ada Pak Anwar itu loh, kesurupan, Pak." "Loh, kesurupan gimana?" Lah, ceritalah orang-orang, ternyata pada saat ayahnya Vita ini membeli nasi goreng, dan pada saat digelar doa bersama itu tiba-tiba ada satu orang yang namanya Pak Anwar. Beliau ini doa seperti biasa awalnya. Beliau bersila dan kepalanya menunduk ke bawah. Di tengah-tengah doa itu tiba-tiba Pak Anwar ini duduk seperti ini dengan tegang dan matanya itu melotot ke semua orang. Dan gak lama kemudian tangannya itu bergerak seperti orang yang menari dan memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, waktu itulah orang-orang ini benar-benar ketakutan karena merasa yakin kalau Pak Anwar ini kesurupan. Langsunglah ditarik dan ustadz yang ada di sana mulai membacakan sesuatu, kemudian meminumkan air kepada Pak Anwar itu. Dan gak lama kemudian Pak Anwar sadar. Tapi gak berselang lama, ternyata di belakang ibu-ibu yang lagi masak itu tiba-tiba menjerit dengan sendirinya, seperti heboh di belakang. Nah, orang-orang bapak-bapak ini langsung menuju ke belakang. Ternyata setelah dipastikan, orang-orang semua ini melihat bahwa ada 3 orang ibu-ibu yang melakukan gerakan yang sama seperti tarian dan matanya melotot ke arah depan dengan pandangan yang kosong. Dan yang bikin aneh dan membuat orang-orang merinding itu, 3 orang ini melakukan gerakan yang sama seperti tarian dan wajahnya benar-benar kosong ke depan. Jadi ibu-ibu yang ada di sana ini menjerit ketakutan sambil istighfar. Dan gak lama kemudian Pak Ustadz itu membacakan sesuatu di air dalam baskom, kemudian disiramkan kepada 3 orang ibu-ibu itu. Dan setelah disiramkan, 3 orang ibu-ibu ini pun lemas. Dia jatuh ke bawah, kemudian disadarkan sama orang-orang. Nah, kejadian inilah yang diceritakan ke ayahnya Vita. Dan waktu itu ayahnya Vita ini sempat heran juga. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Padahal kita sudah niat baik mendoakan rumah ini supaya terhindar dari gangguan-gangguan negatif. Nah, waktu itu warga sekitar bilang, "Ya justru itulah Pak, mereka ini tidak terima. Mereka ini kan sudah lama nyaman hidup di sini. Rumah ini kan sudah lama kosong. Jadi ketika ada doa bersama seperti ini, mereka tidak terima. Mereka mungkin merasa kegerahan dengan kondisi ini." Lah,
Proses doa bersama ini pun selesai. Keesokan harinya pun ayahnya Vita mulai membeli beberapa peralatan mesin jahit dan mulai usahanya waktu itu. Nah, waktu itu Vita ini sudah punya usaha sendiri sebelumnya. Dia menjual berbagai macam souvenir untuk pernikahan dan juga ulang tahun. Tapi karena COVID, Vita itu merasa kalau orderan ini sepi dan dia nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi pada saat itu Vita membantu ayah dan ibunya untuk menjahit pasmina untuk dijual ke pasar. Nah, beberapa hari tinggal di sana, Vita pun merasa nyaman, apalagi Vita bisa bertemu dengan teman-temannya pada saat kecil itu. Ada satu sahabat Vita ini namanya Tias, yang tinggalnya nggak jauh dari sana. Pagi itu mereka jalan-jalan seperti biasa, dan pada waktu itu ada satu perbincangan. Tias ini bilang ke Vita, "Vita, kamu inget nggak kalau kita pas waktu berangkat ke sekolah itu, kita selalu mampir beli pecel di warung pojok itu, kamu masih inget nggak?" "Inget." "Ayo besok kita pergi ke sana, yuk beli pecelnya." Iya. Akhirnya besok pagi mereka janjian. Besok paginya mereka naik sepeda menuju ke warung pecel itu. Waktu itu ibu-ibu warung pecel ini tanya, "Loh Tias, ini siapa? Temanmu dari mana?" "Loh ini kan Vita, cucunya Mbah Sugondo itu loh." Nah, pada waktu itu ibu-ibu penjual pecel ini terdiam mendengar nama Mbah Sugondo. "Loh, Mbah Sugondo, ini cucunya yang cucu tunggal itu." "Iya, Vita namanya." "Oh." Nah, setelah mendengar nama Mbah Sugondo itu, ibu-ibu ini langsung cepet-cepetan, seolah-olah tergopoh-gopoh, terus bilang ke Tias, "Tias, ini pecelnya dibungkus aja ya. Soalnya ibu ini sudah mau tutup. Ya, dibungkus aja ya, nggak apa-apa ya." Lah, Tias sendiri juga heran juga. Loh, ini kan baru setengah 7 pagi. Biasanya tutupnya sekitar jam 9 pagi kalau sudah habis. Apalagi Tias ini masih bisa melihat dagangannya itu masih banyak. Nah, karena Tias itu juga nggak mau repot-repot, akhirnya ya sudahlah. Setelah dibungkus itu mereka pun kembali pulang. Dan ketika sampai di rumah, Vita ini tanya ke Tias, "Loh Tias, ibu-ibu penjual pecel tadi kenapa kok aneh gitu ya ketika dengar nama eyangku?" "Oh, nggak apa-apa ya, mungkin dia kaget aja, karena kan setahunya ibu itu di rumah itu kan 3 tahun nggak ada yang nempatin. Kok sekarang tiba-tiba ada cucunya, apalagi ibu ini kan dulu mungkin lupa sama kamu." Lah, waktu itu Vita tetap berpikir positif, ya sudahlah, mungkin seperti itu kenyataannya. Akhirnya beberapa hari kemudian, Vita ada satu orderan dari temennya yang ada di Bandung. Waktu itu souvenir yang dikerjakan Vita ini ukurannya cukup besar dan Vita membutuhkan lebih banyak tempat. Jadi Vita sempat bilang ke ayahnya, ada satu kamar di depan, yaitu kamar eyangnya itu yang kebetulan terkunci, dan Vita rencananya mau menggunakan kamar itu. Dia bilang ke ayahnya, "Ya, Vita mau pakai kamarnya eyang ya, boleh ndak? Karena Vita dapat pesanan souvenir, dan souvenirnya itu agak besar-besar, jadi butuh tempat untuk naruh itu." Lah, ayahnya itu sempat diem, mikir sejenak, terus nggak lama kemudian bilang, "Oh ya sudah mbak, nanti tak carikan orang sekitar sini aja buat nyongkel kuncinya itu, karena kuncinya hilang itu." "Oh ya sudah ya." Lah, siangnya ayahnya Vita pun bawa tukang kunci untuk dibuka kamar itu, dan begitu dibuka, Vita tuh ngelihat kondisi kamar ini masih terlihat rapi. Sama sekali nggak ada yang berubah, persis seperti pertama kali Vita tahu kamar itu. Pada saat SD itu Vita masih melihat bahwa kondisi tempat tidur ada di situ, kondisi meja rias ada di sebelah kanan, dan ada satu jendela besar yang menghadap keluar yang waktu itu kondisinya tertutup. Dan di samping itu ada meja, di atas meja itu ada peralatan nginang, kalau orang Jawa itu yang biasanya makan siri, dan juga tembakau yang untuk nyusur masih ada di situ tersimpan rapi. Nah, pada saat itu Vita langsung membersihkan kamar itu dan mulailah mengerjakan souvenir-souvenirnya. Nah, di sekitaran jam 3:30 sore, Vita itu tiba-tiba ngerasa ngantuk, mungkin karena kecapean dari pagi sudah mengemas souvenir-souvenir itu. Vita pun tertidur di situ. Ketika Vita tidur, antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba
Vita itu dengar kayak ada orang yang masuk. Jadi benar-benar suaranya itu terlihat dari luar, ada orang yang masuk. Awalnya Vita mengira, oh mungkin ayahnya. Nah begitu Vita ini noleh, ternyata ini nggak ada siapa-siapa. Lah Vita pun tetap berpikiran positif. Sore itu setelah dia makan, Vita melanjutkan pekerjaannya. Sampai malam hari sekitar jam 9 malam, ayahnya sempat negur Vita. Nak, sudah malam, ayo tidur dulu, besok dikerjakan lagi. Lah karena Vita waktu itu memang sudah benar-benar lagi asik mengerjakan souvenirnya, dia bilang ke ayahnya, udah ya bentar lagi ya, tak beresin ini dulu. Dilanjutkanlah kerjaan itu, souvenir ini dilanjutkan kembali sekitar jam 10 malam. Sekali lagi Vita itu mendengar seperti ada orang yang masuk ke kamar itu. Nah, suara ini seperti orang yang berjalan, kakinya diseret ke tanah. Srek, srek. Begitu Vita noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Vita pun tetap melanjutkan itu, dan nggak lama setelah itu Vita keluar ke meja makan untuk makan. Nggak lama setelah itu Vita pun kembali ke kamar, dan karena dia ini ngantuk, dia nggak berpikir panjang. Ah sudahlah, tidur di sini sekalian, besok pagi tak beresin lagi. Akhirnya Vita pun menggelar satu tikar dan dia tidur di situ. Nah di tengah tidurnya, di sekitar mungkin jam 12:30 dini hari, Vita itu dengar kayak ada anak kecil yang bermain. Vita ini ngelihat ternyata ada 4 orang anak kecil yang duduk melingkar. Dan mereka ini sedang memainkan permainan jelangkung. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Lah Vita karena melihat situasi itu, Vita itu coba ngucek mata, dilihat lagi lebih seksama. Dan ternyata begitu Vita ngelihat, ada satu orang itu yang langsung melirik ke arah Vita. Dan pandangan matanya itu benar-benar membuat Vita nggak nyaman. Jadi ketika anak kecil itu ngelirik ke arah Vita, Vita langsung lari menuju ke kamar ayahnya. Dia bangunilah ayahnya. Ya Vita baru ngelihat anak kecil di kamarnya Eyang. Ya coba ayo dilihat. Ayahnya pun menuju ke kamar. Ternyata begitu masuk ke kamar nggak ada anak kecil itu lagi. Lah Vita pun diminta, ya sudah yuk kamu lanjutin tidur, cuci kaki dulu, kamu tidur sama ayah. Tidurlah di situ, ada ayah dan ibunya. Vita tidur di samping sebelah kanan. Lah keesokan harinya Vita pun melanjutkan membuat souvenir itu. Di siang hari waktu itu Vita ini keluar di teras rumah dan sedang lagi nongkrong di situ. Tiba-tiba ada orang yang seumuran 35 tahun yang dia ini mengalami gangguan jiwa. Nah orang ini dikenal dengan nama Mas Tri. Dia itu tiba-tiba jalan dan berhenti persis di depan rumah Vita itu sambil melihat ke arah Vita. Dan gak lama kemudian, Mas Tri itu bilang, oh Sukondo kendeng, Sukondo kurang ajar, Sukondo kurang ajar. Nah, karena orang ini ngomong seperti itu, Vita itu agak merasa takut. Ini kok tiba-tiba marah ke aku? Sebenarnya Vita tahu bahwa Mas Tri ini mengalami gangguan kejiwaan. Tapi gak pernah sebelumnya Vita ini dibentak oleh sosok Mas Tri ini. Tapi yang diucapkan oleh Mas Tri waktu itu, dia mengucapkan, Sukondo kendeng, Sukondo kendeng. Nah, begitu setelah itu Vita ini masuk dan melihat dari balik jendela, Mas Tri ini seperti ditarik oleh sosok perempuan, ditarik. Mungkin waktu itu ibunya yang menyeret Mas Tri untuk kembali pulang. Lah waktu itu Vita cerita ke ibunya, Bu, tadi Mas Tri itu loh, dia tuh tiba-tiba teriak dari arah depan, dia teriak kayak mengolok-ngolok namanya Eyang. Eyang dibilang kendeng-kendeng. Lah waktu itu ibunya sambil jahit bilang, ya sudah, diabaikan aja, wong namanya juga orang nggak waras, biarinlah. Lah kejadian itu pun berlalu. Malam itu, ketika Vita tidur di kamar, nah Vita itu dengar ada suara berisik dari kamar neneknya itu. Karena kamar yang ditempati Vita itu posisinya menghadap langsung ke pintu kamar neneknya. Jadi Vita itu bisa melihat langsung kamar neneknya itu. Dan kebetulan waktu itu kamar neneknya itu kebuka sedikit. Nah Vita pun keluar. Karena Vita ini takut kalau ada kucing atau hewan apapun yang merusak souvenir-souvenir yang sudah dikerjakan Vita. Vita pun mendekat. Ternyata di sela-sela pintu yang terbuka itu, Vita ini ngelihat ada sosok nenek-nenek yang duduk menghadap ke jendela. Jadi betul-betul membelakangi Vita. Nenek-nenek ini
seperti meluruskan rambutnya. Jadi seolah membenarkan rambutnya sambil seperti ini dan menghadap ke arah jendela. Lah Vita pun kaget, mundur. Dia mundur agak ketakutan dan dia pun manggil ayahnya. Ya, ayah, ya, ada nenek-nenek di kamarnya Eyang. Ayahnya pun bangun menuju ke kamar neneknya itu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Lah Vita pun kembali ke kamarnya dan begitu mau nutup pintu, sekali lagi Vita itu melihat ada sosok nenek-nenek ini yang keluar dari kamar Eyangnya menuju keluar. Dari situlah Vita itu benar-benar merinding. Nah, keesokan harinya, ketika Vita di sana, Vita ini sudah mulai merasa nggak nyaman. Dia bilang ke ayahnya, ya, Vita ini beberapa hari ini mendapat gangguan yang aneh. Nah, ayah ngerasa nggak sih kalau rumah ini ada yang aneh? Waktu itu ayahnya jelaskan ke Vita, sudah, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Namanya juga rumah ini sudah 3 tahun nggak dihuni. Rumah ini 3 tahun kosong sejak meninggalnya nenek itu. Jadi ya wajar lah kalau ada barang-barang seperti itu. Nanti ayah sudah punya rencana. Setiap Kamis malam Jumat itu ayah akan menggelar satu pengajian doa bersama. Supaya kamu nggak lagi dilihatin barang-barang seperti itu. Nah, ayahnya ini coba menenangkan Vita. Dan beberapa hari kemudian Vita itu tidur seperti biasa. Waktu itu Vita ini tidur, dan dalam tidurnya Vita itu terganggu karena ada suara orang yang seperti menggergaji sesuatu. Jadi kayak ada orang yang seperti membuat rumah. Nah, waktu itu Vita pun bangun. Dilihat sudah jam 1:30 dini hari. Vita pun mencoba mencari sumber suara ini dari mana. Dan ternyata sumber suara ini dari arah belakang. Vita pun menuju ke belakang dan suara ini semakin keras. Ternyata begitu Vita ini noleh ke arah atas, Vita itu melihat ada sosok tinggi besar yang tidur seperti ini, dan ternyata suara yang seperti gergaji itu adalah suara ngorok dari makhluk yang besar itu. Dan sosok ini benar-benar besar. Waktu itu Vita pun lari menjerit menuju ke kamar ayahnya. Ayah dan ibunya tuh kaget. Kenapa kamu, Vita? Itu, Bu, ada orang di belakang, orangnya besar, tidur di atas. Ayahnya Vita waktu itu langsung menuju ke belakang dan memastikan benar nggak ada orang itu. Begitu dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan disitulah Vita cerita kalau dia ini melihat ada sosok tinggi besar berbulu dan tidur di atas lemari. Dan seolah-olah badannya itu seperti tembus ke arah atap. Lah waktu itulah ayahnya diam dan bilang ke Vita, ya sudah, kalau besok masih seperti itu lagi, ayah akan panggil Pak Ustadz supaya kamu gak diganggu lagi seperti ini. Nah, kejadian itu pun berlalu. Beberapa hari kemudian Vita gak lagi diganggu. Nah, tapi ada satu kejadian. Waktu itu Vita ada di kamar eyangnya membereskan souvenir-souvenirnya. Dan karena waktu itu siang itu benar-benar panas, Vita merasa perlu menyalakan kipas angin. Dan kebetulan tombol kipas angin ini ada persis di belakang tempat tidur dari neneknya itu. Jadi Vita harus berjalan menuju ke tempat itu, dinyalakanlah kipas angin ini. Tapi begitu dinyalakan, Vita kembali, ada lantai yang diinjak Vita itu seperti suaranya nggak seperti lantai-lantai yang lain. Jadi ada seperti suara yang deng, kayak di bawah itu seperti ada lubang. Coba dipastikan lagi oleh Vita, ditekan lagi ternyata deng. Dia pun bilang ke ayahnya, ya lantai di situ itu apa bekas sumur? Kok kayaknya ada lubang di bawahnya? Diceklah sama ayahnya, ternyata benar, kayak ada lubang. Lah beberapa hari kemudian ayahnya minta tolong ke beberapa warga untuk coba membuka lantai itu, ternyata nggak bisa dibuka. Nah waktu itu ayahnya Vita bilang ke satu warga itu, Pak, linggisnya ditinggal di sini aja. Nanti kalau saya pas lagi nggak ada kerjaan, coba saya buka sendiri. Lah linggis itu pun ditinggal, dan keesokan harinya, pagi itu ayahnya ini langsung mencoba buka lantai itu. Dan ternyata ketika dibuka, Vita ini juga melihat ada satu triplek besar. Ada papan triplek besar di situ yang menutup lantai. Dan begitu dijebol, di bawah itu ada seperti lubang, dan di dalam lubang itu ada satu kotak yang terbuat dari besek. Kalau teman-teman tahu besek itu yang terbuat dari bambu.
Diangkatlah menuju keluar dan dibuka oleh Vita. Begitu dibuka, ada bungkusan kain putih. Dicoba dibuka lagi oleh Vita dan ayahnya melihat waktu itu. Begitu bungkusan ini dibuka, di dalam itu ada banyak sekali foto-foto dan ada tulang ayam di situ, dan semua foto itu seperti ada bekas noda darah yang sudah kering. Waktu itulah ayahnya ini benar-benar kaget, shock. Vita juga jerit waktu itu. Dia benar-benar gak tahu ini barang ini kok tiba-tiba ada di sini. Ayahnya itu diem dan keluar. Waktu itu ayahnya duduk-duduk di depan sambil melamun, kayak seolah-olah dia ini kaget dengan adanya barang itu. Nah, waktu itu Vita menghampiri ayahnya. Dia tanya, "Ya, itu tadi barang apa ya? Kok ada di kamarnya nenek?" "Sudahlah, biar ayah bakar aja. Mungkin ada orang yang mau berbuat jahat sama nenek atau sama keluarga kita." Dibakarlah. Siang itu dibakar benda-benda itu, termasuk foto-foto. Jadi waktu itu Vita ini melihat ada foto bapak-bapak, ada foto ibu-ibu. Bahkan dilihat Vita itu ada satu keluarga, foto satu keluarga di situ. Dan waktu itu Vita nggak ngerti, ini kenapa kok foto-foto ini ada di sini. Dan semua foto itu seperti ada bekas noda darah yang sudah kering. Nah, ketika ayahnya membakar benda-benda itu, Vita itu melihat dari jauh. Dan nggak lama kemudian, beberapa hari setelah itu, Vita ini keluar lagi sama temannya yang namanya Tias itu. Mereka main sepeda lagi berkeliling desa. Dan waktu itu mereka berhenti di satu tempat. Mereka berhenti di situ. Vita ini tanya ke Tias, "Tias, kapan hari itu di kamar eyangku itu loh, kami itu nemu kayak ada bingkisan kain putih. Dan itu ternyata di dalamnya ada foto-foto. Ada foto laki-laki, perempuan, bahkan foto satu keluarga. Yang semua fotonya itu ada noda bekas darah yang sudah kering." Lah waktu itu, pas Tias ini sambil ngobrol dengan Vita, Tias itu diam. Dia ngelihat ke arah Vita. Lah Vita tanya lagi ke Tias, "Kamu tahu nggak itu apa?" Tias pun diam. Dia bilang, "Vita, aku nggak tahu soal gitu-gitu. Udahlah, nggak usah dibahas." "Loh, memangnya kenapa?" "Udah, nggak apa-apa, nggak usah dibahas lah. Kita ngomong yang lain aja." Nah, semakin Tias ngomong seperti itu, semakin Vita ini penasaran. Emangnya kenapa sih Tias? Ada yang salah tah dengan rumah eyangku itu? Emangnya kenapa? "Udah, nggak apa-apa, udahlah, ayo kita jalan lagi yuk." Mereka main sepeda lagi. Tapi di situ Vita ini terus penasaran. Sampai kemudian mereka sampai di rumah Tias. Vita pun masuk. Vita ini tanya lagi ke Tias, "Tias, kamu tahu sejarah rumahku itu seperti apa? Atau mungkin kamu tahu tentang apa yang dilakukan eyangku? Atau mungkin ada orang yang jahat sama eyangku sampai mengirimkan benda-benda seperti itu?" Nah, Tias pun diem. Tias bilang ke Vita, "Vit, kalau kamu mau tahu ceritanya, mungkin bukan aku yang ceritakan. Kamu bisa tanya ke ibu." Maksudnya ke ibunya Tias. Lah waktu itu dipanggil lah ibunya Tias. Ibunya Tias ini duduk. "Kenapa Vita, kamu kok pengen tahu itu?" "Iya Bu, soalnya kemarin itu Vita sama bapak itu nemu sesuatu di kamarnya nenek. Yang di situ isinya ada foto-foto orang-orang, laki-laki, perempuan, dan semua itu ada noda darahnya. Bahkan ada tulang-tulang hewan di situ. Vita itu nggak tahu karena ayah juga nggak cerita. Katanya ayah mungkin ada yang berbuat jahat sama nenek atau sama keluarga kita." Lah ibunya Tias itu diem. Terus dia bilang, "Memang ayahmu nggak pernah cerita satupun ke kamu, Vita?" "Nggak pernah Bu." "Memangnya kenapa?" "Sudah, kamu tanya dulu ke ayahmu." Ibu nggak mau cerita, ibu nggak berani cerita. Nah hari itu pulanglah, Vita ini pulang menuju ke rumah, dia langsung tanya ke ayahnya, "Ya, memangnya ada yang berbuat jahat ke Eyang Sugondo, kok sampai ada barang-barang itu di kamarnya Eyang?" Waktu itu ayahnya tetap diam. "Udahlah, nggak usah dibahas, udah kamu tetap ngurusi kerjaanmu, katanya kamu ada orderan." Vita waktu itu yang setelah tanya ke ayahnya, tapi ayahnya itu seolah-olah mengalihkan perhatian Vita dan mengalihkan pembicaraan. Akhirnya Vita itu penasaran. Vita pun keluar menuju ke rumah Tias. Nah waktu itu ada eyangnya Tias yang lagi ada di situ. Vita itu merasa setiap kali ke rumah Tias, eyangnya Tias itu selalu kayak bersikap sinis ke Vita. Nah pada saat yang sama itu ketika Vita di sana,
ada neneknya Tias yang lagi duduk-duduk di depan. Dan seolah-olah ngelihat Vita itu dengan pandangan yang sinis. Dan waktu itu neneknya Tias ini langsung masuk ke dalam. Waktu itu Vita ini langsung tanya ke Tias, Tias, aku tadi sudah tanya ke ayahku. Ayahku itu seolah-olah cuek. Kamu tahu nggak sih, atau mungkin ibumu tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi sama rumah itu? Apa mungkin ada yang niat jelek ke eyangku, Eyang Sugondo itu? Lah waktu itu, eyangnya Tias ini dengar dan langsung duduk. Mbahmu iku, Mbah Sugondo iku tukang santet.